Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah hari ini. Masih topik utamanya, topik besarnya adalah measures of central tendency. Sudah dua measurement yang kita bahas. Yang pertama mean, yang kedua median. Nah, yang sekarang ini kita bahas adalah mode, atau kalau menggunakan buku-buku Belanda gitu, modus. Sama modus itu nilai yang paling sering muncul. Ada kemudian istilah bimodal, itu dua yang paling sering muncul. Ada multimodal yang beberapa kali sering muncul, dan yang no mode itu tidak ada, memiliki mode sama sekali tidak ada. Yang angka paling sering muncul semuanya dianggap memiliki frekuensi yang sama. Oke, secara gambaran gitu, kalau misalkan bimodal itu ya misalkan 1, 2, 2, 3, 3, 4. Oh, dia punya dua mode, 2 dan 3. Kalau multimode ya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Oh, dia punya di atas 2 kali, berarti sudah multi. 1, 2, dan 3 misalkan. Kalau no mode ya misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya memiliki frekuensi yang sama, begitu ya. Itu gambaran mudahnya gitu ya. Nah, persoalannya seperti yang kita uraikan beberapa kali ini, kalau datanya sudah dalam bentuk distribusi frekuensi, bagaimana cara menghitung modenya gitu. Oke, saya seperti biasa akan menggunakan data yang females ini yang kita gunakan. Kemudian Anda kemarin sudah mengerjakan PR terakhir mediannya. Nah, nanti Anda hitung dilanjutkan ke mode. Nah, mediannya itu nanti akan saya bahas nilainya apakah benar dengan yang saya kerjakan nanti setelah saya menjelaskan topik mode ini. Oke. Mode itu adalah angka yang paling sering muncul. Kalau Anda perhatikan di sini, itu kan di sini yang nampak di sini yang paling sering muncul adalah kelas 2. Karena apa? Karena dia 14 gitu. Secara gambarannya itu kan, kalau Anda kemarin sempat menggambar histogramnya itu kan, yang depan ini 12, kemudian ini 14, dan ini 11. Itu kira-kira ini ke bawah terus itu ya. Oke, yang 12 ini, yang 14 ini, yang 11 ini. Nah, ini berarti yang paling sering ini kelas 1, ini first class, ini second class, ini third class. Ini di sini nilainya paling tinggi, ini 12, di sini 14, di sini 11 gitu. Berarti nilai yang paling sering muncul itu ada di second class. Karena apa? Karena frekuensinya paling besar. Ini frekuensi paling tinggi. Frekuensi paling tinggi di kelas 2. Hati-hati, jadi penentuan kelas 2 di sini berbeda dengan yang kemarin. Ketika kita menghitung median mode itu, ketika kita menghitung median gitu, memang di kelas 2 juga, tetapi alasan pertimbangannya berbeda. Bisa jadi nanti beda soal, beda hasil begitu. Yang paling penting Anda pahami adalah alasan pemilihan kelas tersebut. Kalau di sini pemilihan alasan kelas 2 sebagai letak mode, karena memang di kelas 2 tersebut frekuensinya paling tinggi
gitu ya. Beda dengan kemarin. Kalau kemarin kita menentukan median gitu, penentuan kelas 2-nya karena memang posisi angka 20 dan 21 itu di kelas 2 kan begitu. Nah, sekarang penentuan di kelas 2-nya alasannya karena memang kelas 2 tersebut frekuensinya paling tinggi gitu ya. Jadi itu yang menjadi basis kita penghitungan mode. Nah, untuk mode yang sudah dalam bentuk distribusi frekuensi ini rumusnya sebagai berikut. Mode itu sama dengan masih menggunakan lower class boundary ditambah, nah ini saya tulis dulu rumusnya, D1 dibagi D1 plus D2 dikalikan sama weight class. Nah, D1 itu ini. D1 itu selisih ini D1, ini D2. Selisihnya ya, selisihnya. Jadi karena asumsinya bahwa frekuensi paling tinggi itu mesti menonjol di antara kanan kirinya begitu. Oke, jadi di D1 adalah selisih antara kelas sebelumnya dan D2 adalah selisih dengan kelas sesudahnya gitu. LCB adalah lower class boundary di kelas yang diputuskan tadi. Kalau di sini konteksnya berarti di kelas 2 gitu ya. Dari sini bisa kita masukkan angka-angkanya. LCB kelas 2 kemarin sama, yaitu 69,5 ditambah D1 14 dikurangi 12, 2 dibagi 2 plus D2 nya 14 kurang 11, 3 kalikan kelas lebarnya 10 gitu ya. Ini kalau kita hitung hasilnya 73,5. Nah, sesimpel ini saja. Jadi yang penting di sini adalah kebenaran Anda memutuskan di kelas berapakah letak angka modenya. Jadi letak angka mode ditentukan oleh di mana kelas paling tinggi frekuensinya. Kelas paling tinggi frekuensinya gitu ya. Oke. Silakan dilanjutkan kemarin. Jadi Anda sudah mengerjakan min. Nah, medianya akan saya kerjakan sekarang, dicocokkan dengan yang punya Anda. Kemudian setelah cocok, lanjutkan ke mode gitu ya. Oke, kita hitung median. Kita hitung median untuk kelas ini. Median kita lihat untuk menentukan median pada kelas berapakah median itu. Median itu posisi angka 20 21 karena dia genap ya, berarti di antara 20 dan 21. Lihat di kumulatifnya. Kelas pertama baru sampai 6 angka. Kelas kedua sudah 23. Oh, berarti posisinya di kelas 2 ini posisi kelas 2 medianya. Nah, LCB-nya berapa? LCB satu sini ya. LCB sama dengan 59,5. Kemudian N per 2 nya masih sama ya. N per 2 nya adalah 40 per 2 gitu ya. Jadi atau saja N sama dengan 4 N aja, nggak usah pakai per 2, nanti rumusnya usah N per 2. N sama dengan 40. Kemudian kumulatif frekuensi before, berarti ini kelas 2 sebelumnya adalah kumulatifnya 6.
Itu ya. Frekuensi pada kelas tersebut 17 gitu ya. Kemudian lebar kelasnya 10. Nah, angka ini dimasukkan semua gitu ya. Oke, jadi median untuk yang responden female itu sama dengan, atau saya tulis rumusnya dulu ya biar makin jelas. Lower class boundaries at that class plus n per 2 mean cumulative frequency before dibagi frekuensi at that class dikalikan lebar kelasnya. Oke, tinggal dimasukkan angkanya. LCB-nya 59,5 plus 40 per 2 20. Kumulatif frekuensi sebelumnya adalah 6 dibagi frekuensi at that class 17, lebar kelasnya 10. Ini kalau dihitung mediannya, hasilnya taruhlah 2 angka di belakang koma ya, 67, 735 ya, 7374. Boleh 73, boleh 74 saja. Oke, ini medianya, silahkan dicek kerjaan Anda apakah sesuai dengan angka ini. Median ini yang penting seperti yang saya kemukakan tadi adalah penentuan kelasnya, pada kelas berapakah letak median ini. Pada kasus ini letaknya di kelas 2 karena dia pada kelas 2 sudah mencapai angka 23. Berarti angka 20 dan 21 ada di kelas 2 ya. Silakan ini dilanjutkan menghitung mode untuk female assignment-nya ya. Saya kasih warna yang berbeda. Jadi silahkan dilanjutkan sebagai assignment. Selanjutnya itu hitung mode seperti yang tadi untuk responden male respondents gitu ya. Yang rumusnya tadi mode sama dengan lower class boundary ditambah selisih depan plus selisih belakang dikalikan lebar kelas gitu ya. Oke, silahkan dicoba nanti pada pertemuan berikutnya sambil membahas angka berikutnya. Angka berikutnya untuk pekan depan adalah Q1 kuartil 1 gitu ya. Saya akan pastikan kebenaran angkanya untuk mengerjakan mode PR ini. Oke, silahkan dicoba dan dipahami ya, artinya ini terus ke belakang akan makin banyak. Jadi pastikan setiap step ini yang walaupun sedikit-sedikit ini harus dikuasai dengan baik gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.